Perkenalkan, saya Rania. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai question 10, yaitu kegagalan pasar sektor listrik. Pada slide pertama ini, saya akan memulai dengan konteks kegagalan pasar yang dihadapi oleh sistem kelistrikan Jawa Bali. Seperti yang kita tahu, sektor kelistrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Bali, sangat tergantung pada energi fosil, terutama batu bara yang menciptakan sejumlah eksternaliti negatif. Salah satu yang paling signifikan adalah unpriced carbon externality, yaitu emisi karbon yang tidak diberi harga di pasar. Untuk memahami dampak dari kegagalan pasar ini, kita akan melakukan perhitungan deadweight loss atau kerugian sosial yang terjadi karena emisi karbon yang tidak dihargai. Saya akan menggunakan data produksi energi aktual dan emisi spesifik dari sistem yang ada, serta social cost of carbon yang saat ini diperkirakan sekitar Rp45.000 per ton CO2. Selanjutnya, kita akan melihat missing money problem yang terjadi karena pembangkit listrik penting untuk keandalan sistem seperti PLTG tidak dapat menutup biaya tetapnya dari pasar energi saja, meskipun mereka diperlukan untuk memastikan sistem tetap stabil. Setelah itu, kita akan membandingkan 3 jenis kebijakan intervensi untuk mengatasi masalah ini, yaitu carbon tax, capacity market, dan renewable obligation. Selanjutnya, kita akan lihat grafik yang menunjukkan deadweight loss akibat unpriced carbon externality. Grafik ini menggambarkan interaksi antara marginal private cost, marginal social cost, dan marginal private benefit. Di sumbu vertikal kita punya harga listrik, sedangkan di sumbu horizontal adalah jumlah energi yang diproduksi. Seperti yang bisa kita lihat, MPC adalah kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan listrik. Namun, jika kita mempertimbangkan emisi karbon, biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat lebih tinggi, yang digambarkan oleh kurva MSV yang lebih tinggi dari MPC. Deadweight loss terjadi karena produksi energi yang lebih tinggi dari titik optimal, mengarah consumption energi dan overkill tanpa mempertimbangkan biaya eksternal dari emisi karbon. Area segitiga yang berwarna biru di grafik ini mewakili kerugian sosial yang tidak ditanggung oleh pasar, yaitu biaya tambahan yang seharusnya dibayar untuk mengurangi yang timbul karena market failure, di mana harga yang dibayar oleh konsumen dan produsen tidak mencerminkan dampak sosial dari emisi karbon. Jadi, melalui grafik ini kita dapat memahami seberapa besar kerugian yang terjadi di pasar jika karbon tidak dihargai dengan benar. Ini adalah dasar dari analisis carbon pricing yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian, ini adalah data produksi dan faktor emisi sistem Jawa Bali. Secara keseluruhan, total produksi energi di sistem Jawa Bali ini mencapai 190.000 GWh. Nah, dari data ini kita juga dapat melihat dominasi pembangkit berbahan bakar fosil, khususnya batu bara, dalam produksi energi yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon. Kemudian pada slide ini kita akan melakukan perhitungan biaya eksternal total emisi Jawa Bali berdasarkan data yang sudah kita lihat sebelumnya adalah mencapai 110,865 juta ton CO2 per tahun. Jika kita menggunakan social cost of carbon atau SCC sebesar 45.000 ton per tahun, per ton CO2, maka biaya eksternal karbon yang dihasilkan oleh sektor listrik mencapai 4,99 triliun per tahun. Dalam perhitungan ini kita juga menggunakan carbon cost per KWH sekitar 26,26 per KWH yang menunjukkan biaya tambahan per unit energi yang harus dibayar oleh masyarakat akibat dampak lingkungan dari emisi. Kemudian kita menghitung deadweight loss yang timbul akibat overproduction energi yang dihitung dengan rumus DWL sama dengan 1/2 dikali delta Q dikali delta P. Di sini kita mendapatkan nilai bahwa DWL sama dengan 0,249 triliun per tahun. Secara keseluruhan, 4,99 triliun per tahun adalah kerugian sosial tahunan yang timbul karena ketidakhargainya emisi karbon, sedangkan 0,25 triliun per tahun adalah kehilangan efisiensi atau deadweight loss yang terjadi akibat produksi energi yang tidak efisien di pasar energi. Kemudian, analisis missing money problem.
yang terjadi pada pembangkit PLTG dengan capacity factor-nya itu ada 18%. Masalah ini muncul karena dalam pasar energi yang hanya bergantung pada harga jual energi di spot market, pembangkit seperti PLTG hanya memperoleh pendapatan dari penjualan energi listrik yang seringkali terlalu rendah. Harga energi yang rendah bisa terjadi karena adanya overcapacity di pasar, atau karena ada price cap yang membatasi harga jual energi di pasar, seperti contohnya pembangkit T-Kars pada PLTG yang jarang beroperasi, kemudian tidak dapat menutup biaya tetapnya, meskipun mereka sangat dibutuhkan untuk menjaga keadaan sistem pada saat puncak beban seperti saat peak load terjadi. Pendapatan dan menyebabkan missing money atau uang yang hilang dalam sistem ini. Ini adalah fenomena yang sangat nyata dalam pasar energi yang hanya bergantung pada mekanisme harga energi. Oleh karena itu, meskipun membangun cadangan ini sangat dibutuhkan secara sistem, nah mereka tidak dapat mendapatkan kompensasi yang cukup untuk tetap beroperasi dan menjaga kestabilan jaringan listrik. Kemudian pada slide ini akan melihat perhitungan numerik untuk kasus PLTG dengan kapasiti faktor 18% yang tidak dapat menutupi biaya tetapnya dari pasar energi saja. Misalkan pembangkit listrik memiliki kapasitas 100 MW dan fixed cost sekitar 100 miliar per tahun. Kemudian biaya variabel untuk pembangkit listrik ini adalah 1.000 per kWh, sementara harga jual energi rata-rata di pasar energi adalah 1.200 per kWh. Dengan capacity factor sebesar 18%, kita dapat menghitung output tahunan energi yang dihasilkan oleh PLTG ini, yaitu E sama dengan 157.680 mWh per tahun. Kemudian selanjutnya pendapatan dari penjualan energi ini dihitung dengan mengalihkan harga jual energi dengan jumlah energi yang dihasilkan, sehingga revenue adalah sekitar 189,2 miliar per tahun. Namun biaya total yang dikeluarkan oleh PLTG ini adalah 257,68 miliar per tahun. Jadi PLTG ini mengalami kerugian sekitar 68,5 miliar per tahun karena pendapatan energi yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi biaya tetap dan variabel. Meskipun demikian, PLTG tetap diperlukan untuk menjaga keamanan sistem dan memenuhi reserve margin saat puncak beban. Sehingga diperlukan mekanisme seperti capacity market untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pembangkit cadangan. Kemudian perbandingan efektivitas 3N ada carbon tax. Nah, carbon tax ini memberikan harga pada emisi karbon dan deskripsi dan mekanismenya ini memberikan harga pada emisi karbon. Kemudian semakin tinggi harga karbon, maka besar insentif bagi produsen untuk mengurangi emisi mereka juga dan meningkatkan efisiensi energi. Nah, ini dapat membantu mempercepat transisi menuju energi bersih. Kemudian kelebihannya ini adalah kebijakan ini efektif untuk internalisasi eksternalitas dan meningkatkan efisiensi ekonomi dalam penggunaan energi. Carbon tax ini tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah missing money pada pembangkit cadangan seperti PLTG karena pembangkit ini tetap membutuhkan kompensasi untuk menjaga keandalan sistem meskipun harga karbonnya meningkat. Kemudian yang kedua ada capacity market. Nah, mekanisme dan deskripsinya ini adalah dalam capacity market, pembangkit dibayar untuk tersedia kapasitas meskipun tidak mengeluarkan energi. Sistem ini menjamin pembangkit seperti PLTG mendapatkan pembayaran untuk capacity payment yang dapat menjaga reserve margin dan menghindari under investment. Kelebihannya, kebijakan ini sangat berguna untuk menjamin keandalan sistem dan mengurangi under investment dalam kapasitas pembangkit cadangan. Kelemahannya, capacity market ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah missing money bagi PLTG, karena pembangkit tetap mungkin akan merasa tidak cukup dihargai, sementara harga pasar energi bisa tetap rendah. Kemudian ketiga ada renewable obligation. Deskripsi dan mekanismenya, kebijakan ini
mewajibkan PLN atau IPP untuk menyediakan presentasi EBT atau energi baru terbarukan dalam total energi yang diproduksi. Ini dapat mendorong investasi di sektor hijau dan mengurangi dan secara langsung ini mengurangi emisi CO2. Kemudian kelebihannya ini mendorong investasi hijau dan secara langsung mengurangi emisi CO2. Namun kelemahannya ini kebijakan ini tidak memberikan insentif langsung untuk PLTG dan tidak membantu mereka mengatasi masalah pendapatan tetap, terutama saat harga energi rendah. Nah, kemudian untuk solusinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, missing money problem yang ini terjadi karena harga pasar energi ini tidak cukup untuk menutupi biaya tetap pembangkit cadangan. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat secara kebijakan untuk PLTG Jawa Bali ini adalah kombinasi dari beberapa mekanisme. Yang pertama adalah capacity market atau mekanisme pembayaran keandalan memberikan pembayaran untuk kapasitas yang tersedia meskipun tidak digunakan untuk produksi energi. Nah, ini penting untuk memastikan PLTG tetap finansial layak meskipun tidak karbon tax yang tetap penting untuk meningkatkan efisiensi emisi, karena dengan memberikan harga pada karbon, kita mendorong pengurangan emisi CO2 di sektor listrik. Namun kebijakan ini tidak cukup untuk menggantikan fungsi capacity payment bagi pembangkit cadangan. Nah, kombinasi ideal ini adalah pajak karbon untuk efisiensi lingkungan ditambah dengan mekanisme kapasitas untuk keandalan dan renewable obligation untuk mempercepat transisi hijau. Dengan kombinasi ini kita bisa listrik di masa depan. Kemudian pada slide ini kita membahas desain regulasi untuk PLN Transmisi Jawa Bali yang memiliki rate base sebesar 85 triliun untuk menghitung allowed revenue, kemudian alokasikan revenue requirement ke tarif dan evaluasi insentif untuk efisiensi. Nah, diketahui kita memiliki rate base sebesar 85 triliun yang mencerminkan total aset yang digunakan PLN untuk jaringan transmisi. Selanjutnya kita menggunakan WACC sebesar 8% per tahun untuk menghitung biaya modal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan jaringan. Selanjutnya ada biaya O&M sebesar 2,5 triliun per tahun juga, dan biaya depresiasi sebesar 3 triliun per tahun. Nah, dengan data ini kita dapat menghitung allowed revenue sama dengan WACC dikali rate base ditambah O&M ditambah depresiasi. Nah, allowed revenue ini adalah total pendapatan yang dibolehkan untuk memastikan PLN dapat menutupi biaya-biaya ini dan memberikan pengembangan yang wajar kepada pemegang saham dan investor. Ini adalah perhitungan dasar yang digunakan untuk menentukan tarif yang akan dikenakan kepada konsumen listrik. Kemudian perhitungan total allowed revenue ini seperti yang sudah kita bahas, rate base PLN ada 8,5 triliun dan WACC-nya 85 triliun dan WACC-nya sebesar 8%. Jadi allowed return dihitung dengan mengalihkan WACC dengan rate base yang memberikan 6,8 triliun per tahun. Nah, dengan cara ini allowed return untuk PLN transmisi adalah sekitar 6,8 triliun per tahun. Selanjutnya ditambahkan O&M atau biaya operasional sebesar 2,5 triliun per tahun dan depresiasi sebesar 3 triliun per tahun. Maka total allowed revenue adalah 6,8 ditambah 2,5 ditambah 3 yaitu 12,3 triliun per tahun. Nah, ini adalah pendapatan yang diperbolehkan untuk menutupi biaya operasional dan memberikan pengembalian yang adil bagi PLN. Nah, pendapatan ini juga akan digunakan untuk menentukan tarif yang dikenakan kepada konsumen listrik. Kemudian untuk menghitung alokasi ini kita menggunakan beberapa asumsi, yaitu total contract
capacity adalah sebesar 29.200 MW yang mendekati beban puncak sistem. Kemudian energi yang ditransmisikan dalam biaya tetap diatur sebesar 70%, sementara porsi variabel adalah 30%. Nah, kita menghitung revenue requirement yang totalnya sebesar 12,3 triliun per tahun. Nah, sekarang kita alokasikan revenue requirement ke tarif fixed charge dan variable charge. Untuk biaya tetap ini berdasarkan 70% dari total revenue requirement, yaitu 8,61 triliun per tahun. Nah, kemudian biaya variabel yaitu 30% dari total revenue, yaitu 3,69 triliun per tahun. Nah, ini dialokasikan ke variable charge yang dihitung berdasarkan energi yang ditransmisikan ke konsumen. Nah, dengan perhitungan ini kita dapat menentukan tarif yang sesuai untuk memastikan bahwa PLN dapat menutupi biaya tetap dan variabelnya. Kemudian untuk fixed charge kita akan menghitung tarif per MW per tahun, tarif per MW tahun. Kemudian dengan total requirement biaya sebesar 8,61 triliun per tahun dan contract capacity sebesar 29,2 MW, kita dapat menghitung tarifnya adalah sebagai berikut. 8,61 triliun dibagi 29,200 sama dengan 294,9 juta per MW per tahun. Nah, kemudian dikonversi lagi perhitungan ini ke dalam fixed charge per MW per bulan dengan dibagi dengan 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 24,6 juta per MW per bulan. Nah, selanjutnya untuk variable charge, kita menghitung biaya untuk energi yang ditransmisikan. Nah, berdasarkan total energi yang ditransmisikan sebesar 195.000 GWh per tahun, kita dapat menghitung tarif variabelnya dengan rumus 3,69 triliun dibagi 195 GWh per tahun, sama dengan 18,9 rupiah per kWh. Jadi tarif yang dihasilkan ini untuk fixed charge sekitar 24,6 juta per MW per bulan, dan untuk variable charge sekitar 19,1 per kWh. Nah, dengan tarif ini PLN dapat menutupi biaya tetap dan variabelnya. Kemudian pada slide ini kita akan membahas konsep performance based regulation atau PBR sebagai alternatif untuk memperbaiki sistem regulasi PLN transmisi Jawa Bali. Nah, PBR ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan sistem dengan memberikan insentif basis kinerja, sehingga PLN tidak hanya mendapatkan pendapatan berdasarkan biaya yang dikeluarkan, tapi juga berdasarkan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen. Nah, dalam sistem cost of service regulation yang biasa digunakan, pendapatan PLN hanya dihitung berdasarkan biaya yang tetap dan variabel yang dikeluarkan. Namun dengan PBR ada tambahan insentif untuk mencapai target kinerja yang diukur melalui beberapa KPI yang relevan untuk PLN transmisi bisa meliputi yang pertama adalah reliabilitas sistem dengan SAIDI atau SAIFI, kemudian pengurangan losses pada jaringan transmisi, dan kualitas pelayanan untuk pelanggan. Kemudian secara praktis dengan PBR, PLN dapat diberikan bonus atau tambahan pendapatan jika berhasil memenuhi target kinerja yang sudah ditentukan, seperti pengurangan loss atau peningkatan reliabilitas sistem. Ini memberikan PLN insentif untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan kinerjanya. Ya, bukan hanya berfokus pada pengeluaran dan investasi besar-besaran. Jadi, kombinasi antara cost of service dan PBR ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan finansial yang lebih baik bagi PLN, sekaligus memastikan keadaan sistem dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang penting untuk keberlanjutan transisi energi yang hijau dan efisien. Sekian untuk question 10, selanjutnya akan dilanjutkan dengan question 11.